Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan diturunkannya mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah terpikir oleh teman-teman, apa sih keutamaan Al-Qur'an itu? Bukannya Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan kitab suci kepada nabi yang lainnya? Teman-teman tahu nggak apa sih istimewanya dari Al-Qur'an Karim? Mari kita buktikan. Malaikat Jibril alaihi salam adalah malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena malaikat Jibril alaihi salam adalah malaikat yang kepadanya ditugaskan untuk menurunkan Al-Qur'an Karim. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling mulia karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an Karim. Kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah adalah kota yang paling mulia. Kenapa? Karena di dua kota inilah Al-Qur'anul Karim diturunkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia karena di bulan Ramadan inilah Al-Qur'an diturunkan. Terakhir, kita umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling mulia. Sampai-sampai tidak akan ada satu orang pun yang akan masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad SAW telah masuk duluan. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an Karim. Masya Allah ya teman-teman. Jadi apapun dan siapapun bisa mulia dengan Al-Qur'an. Kita pun juga bisa mulia dengan Al-Qur'an dengan cara membaca Al-Qur'an, memahami, menghafal, dan memuliakan Al-Qur'an. Di antara teman-teman pasti ada yang sedang belajar menghafal Al-Qur'an ataupun sudah menghafal Al-Qur'an. Apalagi hanya sekedar membaca Al-Qur'an, teman-teman pasti bisa. Tapi nyatanya di akhirat nanti akan banyak orang yang akan dilaknat oleh Al-Qur'an. Dan mereka itu para hafiz loh teman-teman. Naudzubillah min dzalik. Kok bisa gitu ya? Ternyata ada satu poin penting yang sering kita lupakan sebagai penghafal Al-Qur'an. Kita pikir kita sudah menghafal Al-Qur'an, sudah membacanya, sudah memahaminya. Tapi tanpa satu poin penting ini, semuanya tidak akan ada nilainya. Poin penting ini adalah menjaga adab terhadap Al-Qur'anul Karim. Menjaga adab ini sangat penting loh teman-teman, karena suatu ilmu yang tanpa adab tidak akan ada keberkahannya. Nah, beberapa contoh menjaga adab dalam Al-Qur'an adalah: 1. Sebelum membaca Al-Qur'an, pastikan diri kita dalam keadaan bersuci atau berwudu. Dalam surat Al-Waqiah disebutkan, Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara atau lauh mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali dalam keadaan bersuci. Yang kedua, saat kita membaca Al-Qur'an, pastikan Al-Qur'an kita berada di atas pusar. Dan setelah membacanya, pastikan kita menaruh Al-Qur'an di tempat yang baik di atas kitab-kitab yang lainnya. Yang ketiga, saat kita membawa Al-Qur'an, pastikan kita membawa Al-Qur'an tidak seperti membawa buku-buku yang lainnya. Pastikan Al-Qur'an berada di dada kita dan jangan dibawa seperti ini. Nah, itulah beberapa adab menjaga Al-Qur'an. Semoga kita termasuk orang yang memuliakan Al-Qur'an dan akan dimuliakan oleh Al-Qur'an kelak di hari kiamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.